Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film yang bisa dikatakan cukup unik, cukup beradrenalin, dan pastinya banyak disukai oleh kaum pria pengangguran seperti saya. Ialah Kick-Ass Girls yang dirilis pada tahun 2013 ini, di mana cerita dari filmnya akan berfokus pada 3 orang wanita seksi yang sukses menghentikan aksi kejahatan yang melibatkan kemanusiaan sebagai korbannya. Dan ini pasti akan sangat seru karena sekian lama pada akhirnya wanita bisa menang juga lawan pria. Dan seperti apa sih jalan ceritanya? Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai galur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Angel Bo yang dia ini merupakan seorang instruktur gym sekaligus pelatih boxing. Pada momen ini dia tengah diwawancarai salah satu stasiun TV. Hal ini bisa terjadi lantaran 13 hari yang lalu dia baru saja viral atas aksi heroiknya, di mana setelah itu kita langsung dibawa flashback ke 13 hari sebelum sesi wawancara ini terjadi. Dan kisah diawali dengan memperlihatkan kondisi gym milik Angel Bo yang sepi karena tidak adanya orang yang ingin berlatih di sini, dan keadaan semakin diperburuk lantaran Bo mendapat tagihan kontrakan yang diketahui sudah nunggak lumayan lama. Pusing karena memikirkan masalahnya, Angel Bo pun pergi ke tempat gym yang lebih besar yang di sana ia kebetulan punya kenalan banyak. Dan mari saya perkenalkan dengan wanita yang satu ini. Dia bernama Miu dan dia ini merupakan salah satu member yang ada di sini. Dia juga kebetulan tengah kesal karena belum menemukan pelatih yang cocok. Kebetulan dia ini juga adalah seorang petinju. Melihat Miu adalah seorang pengangguran, Angel Bo pun tanpa ragu menawarkan Miu untuk bekerja di tempatnya, dan Miu diizinkan tinggal di rumahnya. Bahkan Miu dianggap sudah seperti partnernya juga, yang sontak membuat Miu langsung tertarik. Lantas dibawalah Miu ke tempat tinggalnya si Angel, dan inilah sosok dari adiknya Angel yang kita panggil saja dia Alex. Alex nantinya ditugaskan untuk mempromosikan, yang dimana Angel meminta agar Alex mempromosikannya dengan cara yang cukup vulgar, yang dimana cara tersebut dilakukan supaya bisa menarik minat pelanggan. Dan benar saja, inilah kondisi gymnya Angel saat ini. Banyak pria-pria yang langsung mendaftar, dan itu cukup membuat Angel agak sedikit lega. 其實都係斷鐘計嘅。我哋拳館將會推出限定嘅 DLC， 羅拉將會着住初回特典版，會籍升級就會有幻影羅拉陪你打。 Sekali lagi, untuk menarik daya minat orang-orang, Angel juga menyewa seorang petarung pria untuk sparring dengannya, dan Angel meminta agar pria itu mengalah. Lantas kemudian dilakukanlah pertarungan, yang pertarungannya sendiri sama seperti orang yang tengah melakukan pengecritan. Dan singkat cerita, esok hari pun tiba. Mengetahui Angel hari ini tengah berulang tahun, Miu berinisiatif merayakannya dengan mengundang orang-orang, dan Miu membuat tempat gymnya jadi acak-acakan yang sontak membuat Angel emosi. Tapi Angel tak bisa berkata-kata karena masih menghargai usahanya Miu, di mana selain ada tamu-tamu tersebut, di luar juga ada yang datang, yaitu sepasang kekasih yang kebetulan si wanita ini adalah sahabat lama Angel. Usut punya usut, mereka saat ini sudah tidak lagi bersahabat. Wanita yang bernama Titi ini datang bermaksud ingin baikan, dan dia membawa serta kekasihnya. Kekasihnya inilah yang menyebabkan persahabatan mereka rusak lantaran dulunya mereka saling berebut pria ganteng ini. Dan jika Titi ingin baikan lagi, Angel pun bersedia, tapi Titi harus ikut pesta terlebih dahulu, yang di sini Angel bermaksud membuat mereka putus dengan cara meminta teman-teman wanitanya untuk menggodanya. Dan semua ini dilakukan supaya tidak ada lagi kecemburuan di antara mereka. Yang uniknya cara ini berhasil membuat mereka berdua putus. Mengetahui Angel dan Titi tengah mengobrol di belakang, Miu pun memberikan anggur untuk mendinginkan suasana mereka berdua. Dan di sini Miu mencoba untuk menguping obrolan mereka. Saat Titi menanyakan status Miu apakah sebagai pengganti dirinya atau bukan, Angel justru menjawab Miu tidak lebih hanya sebagai alat pemanis saja, yang sontak membuat Miu kecewa. Lantas memutuskan berhenti jadi partnernya Angel. Bukan tanpa alasan Angel mengatakan seperti itu. Angel tak ingin apa yang dialaminya dengan Titi terulang lagi, yang tapi penjelasan itu tetap tidak membuat
membuat Miu terima, dan Miu tetap memilih keluar karena sudah sakit hati. Dan saat kembali masuk ke dalam itulah mereka bertiga dikejutkan dengan adanya orang-orang yang menghancurkan tempatnya Angel, yang sontak saja membuat mereka bertiga langsung melakukan perlawanan. Entah siapa pria-pria misterius ini, tujuan mereka menghancurkan usaha Angel pun juga tidak benar-benar diketahui oleh mereka bertiga. Tapi satu yang pasti, ada yang aneh ketika tiba-tiba muncul seorang wanita setelah pria-pria itu kalah. Dan wanita yang kita panggil saja Emi ini, dengan segala keanehannya juga menawarkan mereka bertiga pekerjaan. Dan pekerjaannya apa? Mereka diminta untuk jadi pengawal Emi yang seorang pembisnis perhiasan. Dan mereka harus ikut Emi ke Malaysia, yang oleh karena bayarannya besar, mereka bertiga pun setuju. Termasuk juga si Angel yang tidak punya pilihan lain karena gymnya sudah hancur. 呢個 trip 係唔準用手機，佢係你哋嘅助手，幫你哋執頭執尾。有咩執頭執尾嘅，你哋揾佢。 Bersama seorang pelayan yang memang ditugaskan untuk melayani mereka bertiga, mereka diantarkan menuju ke penginapan yang sudah disediakan untuk mereka, yang adalah hotel bintang 5 kelas VIP. Di situ mereka bersenang-senang layaknya gadis Jaksel Superhedon, yang dimana ini jelas membuat mereka amat sangat bergembira, dan mereka memanfaatkan semua fasilitas ini mumpung gratis. Di mana setelah itu mereka juga diberikan gaun yang diperuntukkan untuk menjalankan pekerjaan setelah Emi memberikan tugas nanti. Yang sebelum mereka benar-benar melakukan tugasnya, mereka sekali lagi diberikan fasilitas untuk bersenang-senang. Kali ini adalah sebuah tempat hiburan yang banyak pria, dan mereka bersenang-senang dengan minum Hammer bersama pria-pria itu. Dan usai sesi senang-senang berakhir, mereka dibawa untuk bersiap-siap tugas, yang kali ini mereka dibawa dengan menggunakan mobil yang berbeda. Yang di sini mereka mulai curiga. Mereka mulai benar-benar curiga karena mobil yang ditumpanginya ini tidak menuju ke sebuah hotel yang tadi mereka tempati. Dan terkuaklah sudah, mereka bertiga ini ternyata hendak dijual oleh Nona Emi dan komplotannya ke seorang saudagar kaya di luar negeri yang punya bisnis boxing wanita ilegal. Dan Nona Emi ini memang sudah memantau mereka sejak lama. Dan untuk menguji kelayakan mereka bertiga, Emi sudah menyiapkan 3 lawan untuk mereka hadapi. Dan mau tidak mau, mereka bertiga harus melawan juga, sebab kalau diam saja mereka juga pun mati. Dengan sekuat tenaga, Miu coba terus-menerus melayangkan serangan, dan hasilnya tetap saja Miu kalah, dan Miu pada akhirnya harus berakhir dengan pingsan. Lantas kemudian pertarungan pun dilanjutkan. Kali ini Titik lah yang harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus, dan hasilnya Titik juga bisa dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Dan kini tiba giliran Angel lah yang akan bertarung. Angel kali ini harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus, yang jelas saja membuat Angel kesulitan karena 3 orang ini benar-benar sangat kuat. Sadar-sadar, mereka bertiga sudah dikurung dengan adanya penjaga, yaitu 2 orang pria. Dan di sini muncul ide ketika Angel tak sengaja membuka tas yang terdapat banyak baju haram miliknya. Seketika mereka pun membuka baju lantas mulai menggoda, yang ternyata cara tersebut berhasil. Dan dalam pelarian, mereka menemukan hambatan tatkala banyak anak buah Emi yang terus mengejar mereka, dan mereka pada akhirnya masih bisa selamat, yang dimana si pelayan tiba-tiba datang menyelamatkan mereka. Dan saat itu mereka langsung kabur, walaupun akhirnya si pelayan juga harus tewas lantaran berusaha terus menahan laju anak buahnya Emi. Dikira ini semua sudah berakhir, nyatanya mereka tetap harus menghadapi anak buah Emi, dan kali ini mereka benar-benar harus melawan orang banyak. Lawannya pun adalah seorang pria, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Sementara mereka berdua menghadapi anak buah Emi, Angel saat itu lebih memilih mengejar Emi sendirian. Untuk kemudian Angel pun langsung menyerangnya sampai terjadilah perebutan senjata yang membuat uang Emi berhamburan. Dan
Ya, Amy dikhianati oleh partner bisnisnya sendiri dan saat itu Angel langsung diserang olehnya. Angel dilempar sampai akhirnya kembali kedua hadapan temannya tersebut. Dan kini tiba saatnya bagi mereka untuk melawan pria itu bersama-sama. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Singkatnya, dengan menyerang rudal si pria itu berulang-ulang kali, mereka berhasil menang juga dan mereka juga berhasil membebaskan para tawanan yang akan dikirim untuk dijual bareng mereka. Dan selanjutnya, film pun ditutup dengan viralnya berita mereka yang membuat pamor gymnya Angel jadi makin banyak membernya. Lalu setelah itu film pun tamat.